Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudaraku jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala nikmat dan karunia kepada kita sekalian sehingga kita ditakdirkan menjadi seorang muslim, bahkan menjadi seorang pengikut sunnah, bahkan orang yang masih diberi kemampuan oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk melakukan ibadah, dan bahkan untuk menyebarkan agama ini di muka bumi. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Setiap saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Jalannya para nabi, jalannya para siddiq, orang yang sempurna imannya, syuhada, orang yang gugur di medan perang membela agama Allah, wasalihin, dan orang yang menegakkan hak Allah dan hak makhluk. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murkai dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Setiap saat kita memohon kepada Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan jalannya para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya radhiyallahu anhum. Yang lain mengatakan al-haq, siratal mustaqim adalah al-haq. Yang lain mengatakan Islam, siratal mustaqim adalah Islam. Yang lain mengatakan Al-Quran. Dan semua tafsir ini benar, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena jalan Rasul dan para sahabat itu adalah al-haq, dan al-haq itu adalah Islam, dan Islam itu mengikuti Al-Quran. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memohon setiap saat agar tetap istiqomah di atas siratal mustaqim. Betapa agungnya istiqomah, betapa indahnya istiqomah. Tidak ada perkara yang lebih kita butuhkan daripada istiqomah di atas siratal mustaqim. Makanya setiap rakaat kita minta, karena sangat penting dalam kehidupan seorang muslim menjadi orang yang mustaqim, orang yang istiqomah, meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sangat penting dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Namun sayang, banyak kaum muslimin yang tidak mengerti tentang hakikat siratal mustaqim ini. Dan bahkan mereka tidak mengerti kalau kita ini harus istiqomah di atas siratal mustaqim. Sehingga
Mereka selalu membaca ihdinas siratal mustaqim dan tidak ada penghayatan di dalamnya. Kalau memang ada penghayatan, pasti ada pembuktian, ada realisasi, ada bukti bagaimana untuk benar-benar kita meniti siratal mustaqim itu. Doa kalau hanya sekedar doa tidak ada gunanya. Doa itu harus disertai dengan ikhtiar. Doa itu disertai dengan usaha untuk mewujudkan doa-doa kita. Maka orang yang istiqomah itu memiliki tanda. Orang yang istiqomah di atas siratal mustaqim itu ada tanda-tandanya. Di antaranya Syafiq Al-Balji rahimahullah ta'ala menyebutkan orang yang istiqomah ciri-cirinya di antaranya yang pertama, dia tidak meninggalkan perintah Allah walaupun tertimpa musibah. Yang kedua, dia tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dengan dunia. Yang ketiga, dia tidak mengikuti komentar manusia dan mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, dia senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dia senantiasa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah untuk diamalkan. Itu 4 ciri yang disebutkan oleh seorang alim tentang ciri orang yang istiqomah. Yang pertama, tidak meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun kondisinya. Walaupun tertimpa musibah, musibah pasti akan terjadi dan selalu terjadi, silih berganti, bahkan tidak berganti, terus menerus bertubi-tubi. Ada saja musibah, entah menimpa pribadi ataupun masyarakat secara umum, secara luas. Musibah pasti terjadi karena itu ujian. Manusia diuji dengan musibah, sebagian lagi diuji dengan dunia yang melimpah. Maka dua-duanya ujian. Orang yang istiqomah tidak akan meninggalkan perintah Allah baik dalam musibah maupun yang kedua ketika diberi dunia. Ketika tertimpa bencana alam misalnya, walaupun gunung meletus, walaupun banjir bandang, walaupun topan, walaupun tsunami, walaupun gempa bumi, walaupun tanah longsor, walaupun apapun yang terjadi, seorang muslim tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kondisi lapang dia rajin beribadah kepada Allah, begitu ditimpa musibah hilang semangat ibadahnya, bahkan suudzon, untuk apa saya ibadah kalau ternyata tetap tertimpa musibah. Ini buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah musibah itu nikmat. Musibah itu nikmat. Tetaplah taat kepada Allah, karena dengan musibah itu Allah sedang menegur. Barangkali selama ini ada kesombongan di dalam hati, maka ketika musibah terjadi kita akan merasa kerdil, kita akan merasa tidak berdaya, kita merasa hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita tawakal kepadanya. Selama ini kita sombong mungkin, jarang berdoa, jarang memelas, jarang memohon kepada Allah, tadarruk kepada Allah. Maka dengan musibah hamba akan menjadi sadar, dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia akan bertaubat, akan sadar tidak akan terjadi musibah kecuali atas dosa-dosa. Maka justru dengan adanya musibah dia semakin mendekat kepada Allah. Inabah, taubah dan inabah kepada Allah. Makin berat musibah, makin dekat dengan Allah. Itulah muslim sejati. Jangan malah ketika tertimpa musibah malah lalai, malah malas beribadah, malas untuk taat pada Allah. Ini semakin buruk keadaannya. Ini adalah musibah di atas musibah. Sebelumnya hanya musibah duniawi, berikutnya menjadi musibah ukhrawi. Berikutnya menjadi musibah dini, musibah agama. Dan itu lebih buruk. Maka ketika tertimpa musibah, seorang tetap bersyukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah tetap terpuji walaupun memberikan musibah. Karena musibah ini banyak hikmah yang ada di baliknya. Kemudian juga musibah itu tidak lebih besar daripada yang ada. Kalau Allah berkehendak bisa lebih besar lagi. Dan yang paling besar adalah kiamat nanti. Bencana di mana-mana. Semua orang tidak berdaya. Dan kemudian kita juga bersyukur. Kenapa? Karena musibahnya hanya menimpa dunia kita. Hanya menimpa harta, menimpa badan, menimpa keluarga. Tidak sampai menimpa hati. Tidak sampai melukai iman. Tidak sampai merusak kesolehan seseorang. Mestinya begitu. Makanya ketika ditimpa musibah jangan berkeluh kesah.
Jangan kemudian suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malah meninggalkan ketaatan kepadanya. Itu namanya musibah agama. Itu namanya musibah ukhrawi, dan itu lebih buruk. Musibah di atas musibah, wal iyadu billah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika datang musibah, caranya dengan mendekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, itu nikmat namanya. Musibah membawa nikmat. Kemudian yang kedua, istiqomah adalah tetap menjalankan perintah Allah walaupun disibukkan dengan dunia, walaupun ada dunia. Ibnul Qayyim menyebutkan, barang siapa yang seseorang disibukkan dengan hartanya sehingga melalaikan sholat, akan dibangkitkan bersama Qarun. Barang siapa yang kekuasaan menyibukkannya dari sholat, maka dikumpulkan bersama Fir'aun. Barang siapa yang jabatan melalaikannya dari sholat, maka akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Barang siapa yang perdagangan melalaikannya dari sholat, akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semestinya dunia yang ada, yang Allah berikan kepada kita, sebagian kita lebih banyak daripada yang lain. Semakin banyak dunia ada, fasilitas dari Allah, justru semakin membuat seseorang semakin merasa dekat dengan Allah. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kenikmatan membuat lupa kepada pemberi nikmat. Ini orang yang tertipu. Bagaimana diberi nikmat malah lupa dengan pemberi nikmat? Sangat rugi. Karena sang pemberi nikmat jauh lebih mulia daripada nikmat itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat hambanya bersyukur, Allah siapkan dengan nikmat yang jauh lebih besar, bahkan abadi. Itulah surga. Dan kenikmatan surga yang paling rendah lebih tinggi daripada seluruh kenikmatan duniawi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita meninggalkan ketaatan kepada Allah gara-gara disibukkan dengan dunia. Jangan-jangan dulu ketika miskin masih bisa sholat di masjid, begitu bertumpuk harta tidak sempat sholat di masjid. Akhirnya meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah orang yang tertipu oleh dunia. Tidak sedikit orang yang mulai tertipu oleh dunia, guncang, melesat, menyingkir dari siratal mustaqim, dan tanpa sadar kematian sudah mengintainya. Tiba-tiba mati dalam keadaan tersesat. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah, dia tidak peduli dengan komentar manusia. Kenapa? Karena dia fokus mencari ridha Allah. Ridha Allah segalanya baginya, bukan ridha manusia. Maka Nabi mengatakan, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, kafahullahu mu'natan nasi." Siapa yang mencari ridha Allah walaupun dimurkai manusia, Allah akan cukupkan beban dari manusia. Sebaliknya, siapa yang mencari ridha manusia dengan resiko dimurkai Allah, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia, biar dia bergantung pada manusia, dan manusia tidak berdaya. Ketika masuk hari kiamat, ketika di kuburan saja, tidak ada yang bisa menolong kita. Teman-teman kita nggak peduli lagi, anak-anak kita pun lupa mendoakannya. Naudzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin dari rahmati Allah, tidak ada yang lebih penting daripada ridha Allah. Jangan sampai hidup diatur oleh komentar manusia. Kita harus melihat firman Allah. Kita harus membaca sabda Rasulullah SAW. Itulah pedoman hidup yang hakiki. Adapun kata manusia, kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah kita ikuti. Kalau bertentangan maka kita tinggalkan. Itulah istiqomah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ciri yang keempat dari orang istiqomah adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa disingkat dengan mengikuti As-Sunnah, mengikuti Rasul. Siapa yang hidupnya mengikuti Rasul, itulah orang yang meniti siratal mustaqim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan Rasul kepada kalian, ambil.
Dan apa yang dilarang tinggalkan. Ini jelas. Pengesahan dari Allah Ta'ala, apapun petunjuk Rasul itulah yang harus kita ikuti. Bukan malah sebaliknya. Sebagian orang meninggalkan ajaran Rasul demi mengikuti fulan dan fulan. Sementara fulan dan fulan ini gak jelas siapa dia. Bukan utusan Allah, jelas. Karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa mengorbankan masa depan? Kenapa berani meninggalkan ajaran tertinggi, ajaran Nabi SAW demi mengikuti ajaran fulan dan fulan yang tidak pernah Allah perintahkan untuk mengikutinya? Boleh saja kita mengikuti ulama dan memang harus mengikuti ulama, tapi ulama yang mengikuti Rasulullah SAW. Ketaatan kepada ulil amri itu muqayyad, terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri ulama dan umarok. Maka taat kepada manusia itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita ikuti siapapun dia. Setinggi apapun kedudukannya, sekaya apapun duitnya, tidak perlu kita ikuti. Seandainya apa? Bertentangan dengan jalan Rasulullah SAW. Maka itulah pedoman seorang muslim untuk istiqomah. Orang-orang yang menyimpang di jalan yang lain selain jalan Rasul, mereka lah orang-orang yang terpental dari siratal mustaqim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimissalah.